Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan nama saya Istakalana SPD dengan nomor induk mahasiswa 2405-4317213 dari LPTK Universitas Riau, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari ini, Sabtu 19 Juli 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SD Negeri 1 Sukaraja, tepatnya di kelas 5, pada mata pelajaran IPAS dengan materi fenomena gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya murid-murid? Alhamdulillah, semuanya cerah, sehat-sehat, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Mereka. Apa alasan tidak masuk? Sakit. Dan doa kita dipimpin oleh adik kita dalam. Marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Marilah kita sama-sama membaca doa Rabbi Sadari. Alhamdulillah, doa selesai. Kita akan melihat sebuah video yang akan menampilkan tentang sifat-sifat cahaya pada pembelajaran ini. Baiklah, kita akan memutar dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini akan saya mengenai sifat-sifat cahaya. Ayo langsung kita ke video ya. Cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, api, lampu, dan sebagainya. Adapun sifat-sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus dapat kita saksikan pada kegiatan sebagai berikut. Ketika posisi ketiga lubang pada tetragon tersebut dalam posisi lurus, maka cahaya lilin dapat terlihat. Namun ketika posisi
jika memang pada kertas kabel tersebut tidak dalam posisi lurus, maka cahaya ini tidak dapat dilihat. Contoh cahaya merambat lurus, cahaya matahari yang sampai ke sini, lampu senter menunjukkan cahaya masuk ke dalam lubang buang, lampu kendaraan pada malam hari, lampu tiada, dan masih banyak lagi contoh cahaya merambat lurus. Kemudian yang kedua, tipe cahaya adalah cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya cahaya yang menembus kaca atau gelas bening, atau saat kita berjalan di siang hari terlihat bayangan kita. Contoh lainnya, kita dapat melihat ikan di akuarium. Tipe cahaya berikutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Contohnya, senter yang diarahkan pada cermin, maka cahaya senter akan diarahkan pada permukaan lainnya. Dapat kita saksikan juga pada yang berikut ini. Cahaya matahari yang mengenai sebuah cermin di pasang sebuah dinding dapat kita saksikan cahaya tersebut dapat dipantulkan. Contoh cahaya dapat dipantulkan. Cahaya lampu yang dekat dengan air akan terlihat pantulannya di air. Pada cermin datar kita memaparkan tipe cermin. Kemudian cermin semu dapat kita memaparkan untuk kaca spion kendaraan. Kemudian pemantulan tersebut mempunyai dua jenis pemantulan, yaitu pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan benda yang rata. Kemudian pemantulan baur atau difus. Pemantulan baur atau difus terjadi jika cahaya mengenai permukaan benda yang tidak rata atau bergelombang. Cahayanya pun menjadi tidak teratur. Kemudian tipe cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan, contohnya dapat kita saksikan pada dasar kolam yang lebih dapat terlihat daripada kedalaman sebenarnya, atau bukti yang dimasukkan ke dalam gelas ini terlihat patah. Kalian dapat mencoba hal tersebut di rumah. Kalian menjaga sebuah gelas air dan masukkan sebuah bukti maka terlihat patah bisa dilihat dari luar. Cahaya dapat diuraikan. Contohnya, datang warna yang diputar akan membentuk warna putih. Dapat kita saksikan juga terjadinya pelangi karena cahaya matahari diuraikan oleh butir-butir air. Apabila kita berikan kelompok air sabun yang terkait cahaya matahari tampak memiliki beragam warna. Inilah pembahasan mengenai cahaya
saya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, sekarang kalian sedang melihat video tentang sifat-sifat cahaya. Setelah kalian melihat video tadi, harapkan kalian bisa memahami apa-apa yang diajarkan di video tadi. Nah, Pak mau tanya, ada berapa sifat cahaya tadi? Nah, sebutkan yang pertama. Saya dapat diuraikan, saya dapat dikabulkan, saya dapat dibiasakan, saya dapat mengurangi, saya dapat merawat terus. Agar lebih semangat, baiknya kita melakukan ice breathing dulu ya. Gimana breathingnya? Pak dulu ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Lebih cepat. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, kita melanjutkan presentasi kelompok. Kira-kira menurut urutan kelompok atau acak? Pak mau tanya dulu. Sudah siap untuk presentasi acak? Kira-kira kalau diacak siap belum? Ya. Kan sudah semua selesai. Kira-kira kelompok 4 siap? Ya. Nah, silakan kelompok 4 dulu ya. Kita presentasi kelompok. Sebelum presentasi perkenalan dulu. Ya, silakan. Bahan di bawah ya. Di bahan silakan di bawah depan. Ya, perkenalan dulu kelompoknya, namanya dari kelompok berapa? Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Galang, saya Oki, nama saya Yani, nama saya Dewi. Kami akan mempresentasikan cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan: 1. Gelas. 2. Pensil. 3. Air. Langkah bekerja: masukkan air ke dalam gelas sebanyak setengah gelas. Letakkan pensil ke dalam gelas berisi air tersebut. Amati pensil dari sisi samping gelas. Ya. Coba diperhatikan ke depan teman-temannya. Di sini ada air yang sudah diisi gelas, kemudian dimasukkan pensil. Pengamatan dari kelompok 4, apa hasilnya? Tolong dijelaskan dalam. Ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, pensil terlihat bengkok. Dan jika tangan atau jari dimasukkan ke dalam gelas yang terisi air, jari akan terlihat besar. Ya. Coba tanya teman-teman dan pahami. Baiklah teman-teman sekalian, inilah presentasi kelompok kami. Apakah ada dimengerti? Bagaimana? Mengerti semua? Cukup jelas? Jelas. Nah, jangan dulu. Kemudian kita ajak lagi. Bagaimana yang ajaknya? Yang sudah siap ya lah? Yang sudah siap aja ya? Sudah siap kelompok?
Ya. Kelompok 5, siap? Siap. Nah, silakan. Kelompok 5, depan. Alat dan bahan sudah bawa? Alat dan bahannya, ya silakan. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ulang lagi. Yang semangat, jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Pita. Hati, ya. Kami akan mempresentasikan percobaan tentang cahaya dapat menembus benda bumi. Nah, Alat dan bahan: 1 buku, 2 kertas ABS, 3 plastik mica, 4 gelas, 5 senter. Arahkan senter dan arahkan sinyalnya ke arah buku. Lihatlah cahaya apakah menembus buku. pertama buku. Buku dulu. Tolong ini kertas. Ya. Nah. Hasil yang didapat, sebutkan. Hasil yang didapat, cahaya tidak bisa Saya tidak bisa menembus. menembus. Nah, kemudian percobaan yang kedua melalui kertas HBS. Lihat hasilnya. Hasil yang didapat, Ada didapat kertas bisa ditembus, ada bisa melihat. nah, cahaya tidak bisa menembus tetapi bisa terlihat. Kemudian bahan yang ketiga, plastik mica. Silakan. Hasil yang didapat, cahaya bisa ditembus. cahaya bisa menembus. Ya. Karena dia bentuknya transparan ya. Dan yang terakhir, gelas. Nah, boleh gelas. Ulang di. Nah, hasil yang didapat juga cahaya bisa menembus ya. Setelah kami melakukan percobaan, senter kami arahkan ke plastik jika maka cahaya dapat menembus benda. Ketika kami arahkan ke buku maka cahaya tidak dapat menembusnya. Nah, jadi ketika senter diarahkan ke bahan yang berwarna bening atau transparan, berarti cahaya bisa menembus. Ketika senter diarahkan ke benda yang sifatnya padat, seperti buku, cahaya tidak bisa menembus. Apakah bisa dipahami siswa-siswa yang lainnya? Paham? Paham? Ada yang perlu ditanyakan? Nah, silakan. Selanjutnya kelompok berapa nih sudah siap? 3. Kelompok 3. Oke, silakan maju ke depan nomor 3. Tolong ulangi suaranya agak dikeras sedikit. Dengar nggak yang lain? Tolong ulangi lebih jelas lagi ya. Supaya yang lainnya dengar, supaya yang lain ulangi ya. Suaranya keras. Mempresentasikan
Nah, ketika lubangnya dihadapkan secara lurus, maka cahaya bisa menembus. Nah, kemudian ketika diubah arah, digeser dikit, maka cahaya tidak bisa menembus. Tahu dijelaskan hasilnya kenapa? Barunya. Setelah kami melakukan percobaan, hasil yang kami dapat adalah saat saya kasus yang dilobangi saja, maka cahaya akan dapat melakukan. Ya. Ada lagi? Ya. Bagaimana siswa yang lain? Bisa dimengerti? Bisa. Itulah tadi hasil dari percobaan kelompok 3. Sekarang kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan percobaannya di depan kelas. Itu temannya lagi mengambil bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Safa. Kami akan mempresentasikan cahaya dapat dipantulkan. Ya. Bagaimana percobaannya? 3. Alat dan bahan. 1 mt, 2 cermin. Langkah kerja: nyalakan senter dan arahkan pinasnya ke arah cermin. Lihat pantul cahaya pada benda di sekeliling. Setelah melakukan percobaan, jawab pertanyaan berikut. Apakah kalian melihat Ya, gambar? silakan dilakukan percobaan dulu. Silakan dilakukan percobaan. Ya. Lakukan percobaan, kertasnya ditampilkan. Nah. Sudah selesai. Tolong disebutkan hasil dari percobaan tersebut. Setelah kami mendetekan kaca cahaya dapat dipantulkan. Hasilnya? Setelah kami senterkan ke kaca, cahaya dapat dipantulkan. Bagaimana yang lain bisa dimengerti? Nah, silakan. Yang terakhir kelompok 1 dari terakhir. Silakan. Silakan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kami akan mempresentasikan tentang materi cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan: sisir, bekas, kertas, pulpen. Dapat diletakkan sisir bekas ke arah matahari sehingga cahayanya mengenai bagian kaca. Lihatlah pantulan cahaya pada kertas yang terkena bagian kaca isi. Coba dilakukan percobaannya. Coba ini bisa nggak ini ada ke siswa center ini. Nah, hasil yang didapat. Nah, bisa dilihat yang lain? Nah, kan? Ya, selesai. Tolong dijelaskan. Hasil dari percobaan
Bagaimana dengan yang lain? Bisa dimengerti? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya silakan duduk. Selanjutnya tadi sudah dijelaskan satu-satu per kelompok tentang sifat-sifat cahaya dan percobaan yang telah dilakukan. Nah, kalian pasti sudah memahami tentang sifat-sifat cahaya. Setelah itu, sebelum kita lanjut ke evaluasi, nanti kita ada evaluasi ya, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini kita akan lakukan soal-soal ya. Nanti ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan yang Pak kasihkan ke kalian tentang soal-soal ya. Kalian keluarkan buku tulis dan pena, silakan dikeluarkan. Nanti Pak kasih soal-soal ya. Kira-kira waktunya 10 sampai 15 menit saya akan mengerjakan soal. 1. Sebutkan 3 sifat-sifat cahaya. Nomor 2. Mengapa pensil yang dimasukkan ke dalam air di dalam gelas terlihat patah? Mengapa pensil yang dimasukkan ke dalam air di dalam gelas terlihat patah? Hal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan empat? Apa jawabannya? Pertanyaannya bukan? Sebutkan 3 sifat-sifat cahaya. Ya. 1. Cahaya dapat diuraikan. Ya. Cahaya dapat dipantulkan. Benar. Cahaya dapat dibiaskan. Ya. Oke, nomor 2. Mengapa pensil yang dimasukkan dalam air di dalam gelas terlihat patah? Jawabannya? Cahaya berubah Ya, arah. karena cahaya berubah arah. Yang ketiga? Apa yang dimaksud dengan pantulan cahaya? Ya. Ketika kita bercermin. Ya, pemantulan cahaya itu adalah cahaya yang dipantulkan atau dipancarkan kembali setelah mengenai suatu permukaan. Untuk kelompok 5 bagus ya. Kelompok 4. Ya. Untuk kelompok 4 sudah bagus. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2. Ya, 2. Ya, karena pemantulan cahaya itu peristiwa terpancarnya kembali cahaya setelah mengenai suatu permukaan. Cukup jelas? Ya. Kemudian kelompok 5. Kelompok 5 bagaimana? Coba Pak koreksi dulu. Ya, sudah bagus. Ya. Tolong ditambah sedikit ya jawabannya.
Untuk evaluasi ini, refleksi RIPA masih banyak yang belum bisa memahami secara keseluruhan. Untuk selanjutnya, tolong dipelajari lagi tentang sifat-sifat cahaya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Cukup menyenangkan? Ya. Nampak lesu ya, minta ice breaking lagi mungkin ya. Kita ice breaking. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Paling senang kalau diajak speaking. Menurut kesan-kesan saya ini ya, cukup. Untuk kelompok 4 ya cukup bagus ya. Untuk percobaan yang kita lakukan lagi seluruh kelompok sudah baik ya. Nanti akan kita tingkatkan lagi ya. Hari ini pelajaran ini kita cukup sampai di sini. Sebelum ini kita baca doa dulu ya. Silakan dipimpin oleh dalam. Marilah kita sama-sama membaca doa buat asri.